Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Revanastiti dengan NIM 24231107. Di sini, saya akan mempresentasikan tokoh inspiratif Fikrang dalam membangun kesuksesan di masa muda. Sebelumnya, kita harus mengenal siapa itu Fikrang. Lahir pada 24 April 1997, Fikrang adalah seorang wirausahaan muda asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Tambak Mi Farm. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang, Vinem, dengan pendekatan modern. Nah, kisah hidupnya penuh inspirasi karena ia berhasil bangkit dari keterbatasan ekonomi dan berbagai kegagalan hingga mencapai kesuksesan di usia muda. Selanjutnya, adapun latar belakang masa kecil dan pendidikan yang dimiliki oleh Fikrang. Fikrang berasal dari keluarga sederhana. Nah, sejak kecil ia membantu orang tua di tambak tradisional dan menggembala sapi. Nah, kemudian pendidikan formalnya itu yaitu melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin dengan jurusan perikanan. Nah, pada usaha awal dan kegagalan yang dialami oleh Fikrang yaitu semasa kuliah, beliau mencoba berbagai usaha seperti kuliner, aplikasi digital, hingga startup di bidang peer-to-peer lending. Nah, kemudian adapun kegagalan yang dialami oleh beliau yaitu seperti dana investor dibawa kabur oleh mitra dan hampir mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian beliau bangkit kembali dan berinovasi kembali yaitu membangun tambak milenial yaitu Tambak Mi Farm. Nah, memulai dari satu kolam kecil dan mengandalkan tekad dan sedikit modal. Setelah itu, beliau mengembangkan tambak dengan menerapkan teknologi IoT atau Internet of Things untuk memantau udang dan kualitas air yang terdapat di tambak. Setelah itu, beliau juga menarik kepercayaan investor dengan sistem manajemen yang modern. Adapun pencapaian yang sudah beliau raih seperti usahanya berkembang menjadi 14 kolam yang awalnya 1 kolam menjadi 14 kolam udang Vinem. Nah, kemudian produk udangnya itu sudah merambah ke pasar ekspor. Nah, kemudian beliau juga memberikan lapangan kerja karena usahanya yang sudah berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia. Nah, kemudian mendapat penghargaan UMKM terbaik dari Kemenkop RI. Nah, setelah itu diakui sebagai sosok inspiratif bagi generasi muda di bidang wirausahaan perikanan. Kenapa saya memilih tokoh Fikrang sebagai tokoh inspiratif? Adapun beberapa alasannya. Yang pertama yaitu Fikrang merupakan seseorang yang pantang menyerah, di mana Fikrang ini berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit, bahkan pernah tinggal di gerobak. Nah, ia sempat mengalami kegagalan besar ketika usaha digitalnya bangkrut. Nah, namun ia bangkit kembali. Nah, meski ia mengalami titik terendah dalam hidupnya, ia memilih bangkit kembali dan memperbaiki mental, lalu memulai lagi kembali dari nol dan memulai usahanya dari nol yaitu usaha tambak udang. Setelah itu, beliau memiliki jiwa kreatif dan inovasi yang tinggi, di mana beliau tidak hanya sekedar menjalankan tambak tradisional, melainkan menggabungkan teknologi IoT dan digitalisasi untuk mengukur bobot udang, menghitung stok pakan, serta memantau kesehatan kolamnya. Setelah itu, inovasi tersebut membuat manajemen tambak lebih efisien dan transparan, dan bahkan bisa menarik investor. Kemudian adapun sifat selanjutnya yang dimiliki oleh beliau yaitu pekerja keras, di mana sejak kecil beliau sudah terbiasa membantu orang tuanya di tambak dan mengembala sapi sambil sekolah. Nah, saat kuliah pun ia tidak hanya belajar tetapi juga mencoba berbagai usaha seperti kuliner, aplikasi digital, dan juga startupnya. Kemudian setelah jatuh bangkrut, ia membangun ulang bisnis dengan kerja kerasnya hingga kini bisa mengelola 14 kolam udang. Kemudian adapun jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh beliau. Nah,
kepemimpinannya terbukti dalam mengelola usaha dari nol hingga menjadi perusahaan yang diakui nasional. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi seperti tokoh tersebut? Yang pertama, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Di mana disiplin membuat seseorang konsisten menjalankan rencana, baik dalam belajar, bekerja, maupun mengelola bisnis. Fikra itu bisa bangkit dari kegagalan karena ia menjaga rutinitas kerja, seperti fokus pada target dan tidak mudah tergoda terhenti di tengah jalan. Kemudian, mengembangkan keterampilan. Di dunia usaha itu selalu berubah, sehingga perlu keterampilan baru. Nah, Fikrang tidak hanya paham budidaya udang tradisional, tetapi juga belajar teknologi digital dan IoT agar tambaknya lebih modern dan efisien. Nah, dengan keterampilan tambahan inilah bisnisnya bisa bersaing dan berkembang. Selanjutnya itu ada menetapkan tujuan yang jelas. Nah, di mana tujuan yang jelas adalah peta jalan untuk maju. Fikrang menetapkan tujuan jangka panjang mengubah tambak tradisional menjadi tambak modern yang bisa menyejahterakan masyarakat sekaligus bersaing di pasar ekspor. Nah, tanpa tujuan kerja keras kita akan terasa sia-sia. Setelah itu, berani mengambil risiko. Semua pengusaha sukses pasti pernah menghadapi resiko, mulai dari kegagalan usaha, kehilangan investor, hingga kerugian yang besar. Nah, Fikrang ini berani mengambil resiko dan mencoba usaha baru meskipun pernah gagal, bahkan bangkit lagi dengan ide yang lebih matang. Kemudian adapun keberanian mengambil resiko ini membuat menemukan peluang baru di sektor tambak modernnya. Jadi, keempat sifat inilah yang saling melengkapi: disiplin menjaga konsistensi, keterampilan memberi bekal, tujuan jadi arah, dan keberanian mengambil risiko membukakan jalan untuk peluang lebih besar. Yang terakhir, yaitu adapun judul proposal yang terinspirasi dari tokoh Fikrang, yaitu saya mengambil judul menumbuhkan generasi wirausaha berdaya saing tinggi dengan semangat Fikrang. Dan tujuan dari proposal ini yang pertama, membentuk wirausahaan muda yang kreatif, inovatif. Yang kedua, ada mengajarkan pentingnya disiplin dan manajemen waktu. Dan yang terakhir, memberikan keterampilan kewirausahaan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.